Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan dan masih kita punya umur untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan umur ini sangat mahal, sangat berharga, sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran. Dan kata ulama, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti pesan Allah sesuatu ini sangat-sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Kita tidak boleh bersumpah selain nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, gara-gara waktu dan masa, innal insana lafi khusr, banyak manusia merugi gara-gara waktu. Banyak manusia merugi karena tidak memanfaatkan waktu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang cukup manusia tertipu dengan nikmat itu, tidak disadarkan, tidak diperhatikan. Nikmat sehat dan nikmat kekosongan waktu. Banyak waktu yang kosong. Coba kalau kita hitungkan dari aktivitas kita dari pagi sampai malam, apa yang kita kerjakan? Tidak ada. Di kantor kita bekerja main HP, pulang dari kantor main HP, bangun pagi pertama yang dilihat HP, mau tidur terakhir yang dilihat HP. Waktu kita semua sama HP, tidak ada waktu apa yang dikerjain. Dan waktu yang begitu banyak luang, ketika ada saatnya kita untuk agama atau untuk belajar Al-Quran, malah kita merasa tidak ada waktu. Ayo belajar Al-Quran, tidak ada waktu, tidak sempat. Padahal kalau diperhatikan waktunya, dari pagi sampai malam tidak ada yang dikerjain. Seorang ulama baru-baru meninggal dunia, terkenal sepanjang waktunya bersama ilmunya, ilmu belajar buku hadis, buku fikih. Sampai anaknya menceritakan, ibu saya membawakan masakan siang untuk makan siang,
dan taruh di depan dia. Dia masih sibuk baca sampai makan siangnya dingin, diangkat lagi, dipanasi, dibawa lagi sampai 3 kali 4 kali, dan beliau tidak memperhatikan ada makan di depan dia. Sibuk belajar ilmu dari pagi sampai malam. Mereka menghabiskan waktu sama ilmu, kita menghabis waktu sama, sudah tahu, tidak usah saya jawab. Sedangkan Bapak Ibu, umur yang Allah berikan itu sangat mahal. Makanya Allah bersumpah, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Gara-gara waktu dan masa banyak merugi. Bahkan dikatakan innal insana, seluruh manusia merugi, kecuali illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dari surah ini 4 poin. Ilm, amal, wasiyah, tausiyah bil haq, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sabar, wa tawasaw bis sabr. Iman butuh ilmu untuk ditingkatkan. Ilmu butuh amal untuk membuktikan. Dalam perjuangan beramal kita mengajak orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, tawasaw bil haq, mengajak kepada kebenaran. Di dalam kita mengajak kebenaran, tegakkan ma'ruf, menolak kemungkaran, menghadapi tantangan, butuh sabar, wa tawasaw bis sabr. Di dalam proses berdakwah, amar ma'ruf, ada harus sabar, ujian. Tidak semua orang suka amar ma'ruf nahi munkar. Menghadapi dengan sabar. Kata sabar bukan bermusuhan. Islam tidak mengajarkan untuk menanamkan bermusuhan di antara kita. Ada perbedaan, ada, tapi tidak boleh ada bermusuhan. Tetap kita harus saling menghormati. Dakwah yang kita bawa belum tentu semua suka. Makanya Rasulullah ajarkan sabar. Sabar. Sabar berdakwah, sabar menyampaikan kebaikan. Dan jangan mengharap manusia semua suka. Kalau kita mengharapkan manusia semua suka, mohon maaf, berarti tidak ikhlas. Biar aja. Tugas kita menyampaikan, bukan tugas kita merubah orang. Itu bukan tugas kita. Kadang-kadang kita menyampaikan dakwah, tapi kondisi orang-orang itu tidak berubah-ubah. Merasa kesal. Apaan kok itu orang tidak jelas-jelas? Sudah dinasihatin, sudah didatangi, sudah dibicarain, tidak rubah-rubah. Bukan urusan kita dong. Dia rubah, tidak rubah, bukan urusan kamu. Tugasmu menyampaikan. Allah kasih hidayah, Allah belum kasih hidayah, itu urusan Allah, jangan ikut campur. Rasulullah SAW pernah menceritakan, kana fi man kana qablakum, ada dari ummah-ummah terdahulu. Rasulullah SAW menceritakan, ada 2 saudara, satu salih, satu tidak. Yang salih ahli ibadah, saudaranya ahli maksiat. Orang salih ini setiap bertemu saudaranya pasti lagi maksiat, mabuk, minuman keras, macam-macam. Dinasihatin, tidak berubah. Besoknya ketemu lagi, masih maksiat itu terulang. Dinasihatin, tidak berubah. Nampaknya sering berkali-kali menasihatin saudaranya, tidak ada perubahan. Satu saat datang, masih melihat kondisi yang sama, dan langsung dia berkata, kamu tidak capek dosa? Tidak bakal diampuni oleh Allah.
la yaghfiru lak Allah. Tidak bakal diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah marah. Sampai Allah Azza wa Jal berfirman di hadis itu, man hadha alladhi yata'allahu alaihi, siapa itu orang yang beranikan diri menjadikan dirinya Tuhan, dan dia berkata aku tidak akan ampuni dia. Gara-gara kalimat itu Allah ampuni yang berlaku maksiat, Allah habiskan dan batalkan semua kebaikan ahli ibadah. Gara-gara satu kalimat, dia menjadikan dirinya Tuhan. Ini diampuni, ini tidak diampuni. Ini masuk surga, ini tidak masuk surga. Justru yang terjadi kebalik. Orang yang berdosa maksiat diampuni oleh Allah, yang ahli ibadah justru semua kehabisan kebaikannya. Kita bukan ditugaskan untuk menghukum orang, menilai orang itu seperti apa. Bisa jadi ada seorang wanita yang tidak berjilbab, belum siap berjilbab, kita sudah nasihatin, tapi tidak ada perubahan. Jangan satu saat muncul di hati kita, apaan itu wanita tidak jelas. Siapa yang bilang tidak jelas? Barangkali si wanita ini yang belum berjilbab, mungkin dia punya amalan rahasia sama Allah, mungkin dia ahli tahajud 2 rakaat malam hari, bisa sebabnya tahajud Allah ampuni semua dosanya, dan kita tidak tahu. Tugas kita nasihati orang, bukan menilai orang. Jangan membandangi orang itu lebih buruk daripada kita. Bisa orang yang bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, hanya salat wajib, tidak pernah salat sunnah qabliyah ba'diyah. Jangan kita mempandangi, nampaknya saya lebih baik ini, saya suka tahajud, dia tidak pernah tahajud, dia tidak pernah salat malam, kayaknya saya lebih baik. Bisa jadi dia lebih duluan masuk surga. Kenapa? Mungkin dia orang suci hati, orangnya hatinya suci, tidak pernah dengki, tidak pernah hasud, tidak pernah ada bisikan kotor terhadap orang lain, tidak pernah fitnah, tidak pernah ikut campur adu domba, tidak pernah ada macam. Hatinya bersih sama orang lain, selalu memaafkan. Kita ahli tahajud masih dia lebih baik daripada kita, karena kesucian hati. Dan kesucian hati jaminan masuk surga. Beda sama orang yang suka tahajud tapi hatinya tidak suci, masih hatinya kotor terhadap orang lain, masih buruk sangka terhadap orang lain, masih suka dengki, masih suka hasud. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan waliullah di tengah manusia. Tidak ada yang bisa tahu siapa waliullah. Allah sembunyikan. Allah berikan kemuliaan kepada seorang, dijadikan waliullah, tapi Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Karena Allah mengancam siapapun yang memusuhi waliullah, dia akan memusuhi aku, kata Allah. Tapi siapa dia waliullah? Bisa tukang sapu. Tukang sapu bisa waliullah. Kita tidak tahu. Kenapa Allah sembunyikan waliullah di tengah orang? Supaya kita
tidak sembarangan menghina orang lain. Jangan-jangan satu saat ternyata kita menghina waliullah. Hati-hati. Harus kita bersikap baik sama seluruh manusia. Yang kedua, Allah sembunyikan keridhaannya dalam amal salih. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam amal salih. Kita tidak tahu amal salih yang mana yang mendapatkan ridha Allah. Bisa ada orang ahli tahajud, mungkin di situ dia dapat ridha Allah. Mungkin ada orang lain ahli salat jamaah, di situ mungkin dia dapat ridha Allah. Mungkin ada orang melalui sedekahnya, ada orang melalui silaturrahim, kita tidak tahu. Makanya kenapa Islam menanjurkan untuk berbanyak amal, bahkan berbagi amal-amal, jangan fokus satu amalan walaupun sedikit. Dan selalu saya bilang sama jamaah, usahakan di setiap amal salih anda punya bagian. Setiap amal salih anda punya saham. Apa punya sedikit. Tahajud walaupun 2 rakaat, Quran walaupun 1 halaman, puasa walaupun 1 hari, ada bagiannya, ada sahamnya. Karena tidak tahu yang mana amal salih yang di dalamnya ada ridha Allah. Kalau dapat amal salih itu dilakukan dan dapat ridha Allah, beres dunia akhirat, sudah selesai, sudah aman, bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam dosa maksiat. Hati-hati dari dosa. Karena kita tidak tahu dosa yang mana yang di dalamnya ada kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah kena kepada kita, dikhawatirkan terbawa selama-lamanya. Makanya ketika kita terlanjur sebagai manusia berdosa, segera mohon ampun. Segera mohon ampun. Taubat. Dosa lagi, istighfar. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Selama kamu tidak bosan beristighfar, Allah juga tidak akan bosan mengampuni dosa kita. Kalau kita merasa bosan dan malu, bolak-balik, maksiat taubat, sambil datang syaitan, apaan kan kamu ini kondaknya? Sebentar taubat, sebentar dosa, sebentar itu bisikan syaitan. Syaitan yang suka datangin supaya kita putus asa. Mau enggak Allah mengampuni saya? Ya Allah mau. Allah masih mau mengampuni kita. Jangan tanya pertanyaan itu. Seberapapun dosa kita, Allah masih mau mengampuni kita. Asal kita mau beristighfar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah terhadap suratul Asr. Hafalkan semua suratul Asr? Surah pendek kan? Apa kata Imam Syafi'i? Laula ma anzalallahu ghaira hadhihi surati linnasi lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran sama sekali, Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak ada Quran turun. Yang Allah turunkan cuma 1 surah, Wal Asr, tidak ada yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Cukup bagi manusia suratul Asr. Cukup menjadi pelajaran, cukup menjadi sadaran, cukup menjadi ilmu, cukup membawa kita bahagia, cukup membawa kita selamat. Itu menunjukkan betapa besar ilmunya Imam Syafi'i sampai dia faham makna dan hakikat daripada suratul Asr yang surah pendek. Semua jamaah sekalian berkeinginan mendapatkan keselamatan, tidak merugi dunia dan tidak merugi akhirat.
Dan suratul Asr membahas itu. Semua manusia bakal merugi. Bisa enggak selamat? Bisa, illa yang bawa 4 sifat. Alladzina amanu, iman. Iman butuh ilmu untuk ditingkatkan. Ilmu butuh bukti, amal salih. Iman tambah amal salih tidak bukti. Belum ada bukti. Tidak cukup dengan iman, harus buktikan imanmu. Ada panggilan salat, segera salat. Saya pernah baca dalam sirah ulama, ada seorang ulama selama 40 tahun tidak pernah dengar azan di luar masjid. Bisa enggak Bapak Ibu dibayangkan? 40 tahun tidak pernah dengar azan di luar masjid. Terus dengar azan di mana? Di dalam masjid. Ditanya, wahai guru, kenapa begitu luar biasa menjaga dan memperhatikan dan tidak pernah tertinggal? Selalu sebelum azan sudah di masjid, tidak pernah dengar azan dari luar masjid. Apa jawaban beliau? Azan itu untuk orang yang lalai, butuh panggilan, dan saya tidak mau jadi orang yang lalai. Masya Allah. Kita dengar azan, belum iqamat, tak apa-apa, tunggu sebentar. Apalagi imamnya panjang. Tadi kepanjangannya surat Al-Mulk. Saya pas baca, ya Allah, baru saya tak ingat, ya Allah, saya di Indonesia kok kelamaan panjang. Dan di Indonesia tidak biasa panjang-panjang. Saya waktu imam di salah satu masjid di Madinah, salat subuh, rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Ketika pertama kali saya ke Indonesia, jadi imam di salah satu masjid, diminta maju jadi imam. Ini masih sampai waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Imam subuh, saya baca Ar-Rahman rakaat pertama, Al-Waqi'ah rakaat kedua. Saya belum tahu, tapi saya rasa pas begitu salam, kayaknya jamaah kurang ya. Awalnya full kok, sekarang separuhnya, kemana yang lain? Yang dia pulang duluan, kelamaan. Tapi habis lama-lama belajar dan sudah tahu budaya Indonesia, bukan Indonesia tidak suka salat, tapi tidak bisa kepanjangan. Akan saya rubah. Kalau bisa kulhu dibagi 2, terima kasih. Dah biasa. Padahal sunnah salat subuh sangat dianjurkan untuk perpanjang, mempanjangi salatnya. Lama salat subuhnya. Saya tadi sebenarnya ada sedikit keraguan baca Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah atau Al-Mulk. Sampai pas sudah takbir masih bisik di hati. Kalau saya baca Ar-Rahman Al-Waqi'ah, tidak tahu jamaah tahan enggak. Akhirnya rubah, saya baca Al-Mulk bagi 2. Kadang-kadang Al-Mulk kita biasa di Madinah satu rakaat satu surah. Dan saya punya kebiasaan kalau baca, misal contoh salat subuh, saya suka salah satu surah yang saya suka baca surat Yusuf 111 ayat. Tapi saya bagikan 3 hari tuntas, 3 kali subuh selesai surat Yusuf. Mungkin di Indonesia Anda tahu, seumur hidup 1 kali sudah selesai. Masing-masing beda budaya, beda kebiasaan. Karena saya belajar menghormati. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perlu mendalami dan mempelajari suratul Asr. Jangan terjadi atau menjadi orang yang merugi gara-gara waktu dan masa. Tingkatkan semangatmu untuk belajar ilmu.
Buktikan dengan ilmu yang kamu belajari, diamalkan. Amalannya sesuai kemampuan. Begitu anda mengamalkan dan sudah memahaminya, tolong sampaikan kepada yang lain. Walaupun kita belum sempurna mengamalkan, tidak apa-apa. Barangkali kalau kita sering mengajak orang lain, mudah-mudahan kita dapat bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menilai dirinya, saya belum baik, makanya saya tidak berani sampaikan kepada orang lain. Tidak apa-apa. Belum baik, sampaikan ke orang lain. Mudah-mudahan karena sering menyampaikan hal yang baik kepada orang lain, bisa menjadi wasilah merubah diri menjadi lebih baik. Wa tawasaw bis sabr. Sabar. Dan sabar ada 3 macam. Sabar dalam taat, ibadah itu butuh sabar. Bangun subuh di saat dingin, tidurnya enak, tapi kita bangun sambil mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita semangat ambil air wudu. Kemudian kita berlangkah datang ke masjid di saat gelap. Dan Allah berikan berita gembira melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih. Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaum al-qiyamah. Berilah berita kepada orang-orang yang suka datang ke masjid di saat gelap, Allah akan sempurnakan cahaya di hari kiamat. Waktu subuh kan masih gelap, kita suka datang ke masjid di saat gelap, Allah ganti dengan cahaya yang sempurna. Dan ini butuh sabar. Dan apalagi dalam pandemi muncul rasa kekhawatiran, tapi tetap kita semangat untuk datang ke masjid. Kita berikhtiar menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Hanya itu ikhtiar. Tapi jangan tergantung saja dengan ikhtiar. Kalau sudah saatnya mati, ya mati, walaupun baki 1000 masker. Tapi tetap kita berikhtiar. Tapi tawakal kita bukan kepada ikhtiar, tawakal kita kepada Allah. Ikhtiar hanya usaha. Dan kata guru saya, wal hadar la yunji minal qadar. Berhati-hati dalam perjalanan belum tentu jaminan selamat dari takdir. Tetap kita berhati-hati, tapi bukan berarti akan terjamin dari kecelakaan. Kita tidak tahu. Ikhtiar tetap, tadi tawakal yang harus dimantapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua menghadapi dosa maksiat, butuh sabar. Godaan, hawa nafsu, bisikan hati, syahwat. Butuh sabar melawan syahwat itu. Butuh sabar melawan hawa nafsu. Butuh sabar melawan godaan syaitan. Yang ketiga, sabar terhadap takdir. Sekarang ini ujian corona, ya sabar. Jangan-jangan gara-gara dosa kita datang corona ini. Berarti sabar, muhasabah diri, taubat, perbaiki hubungan kita sama Allah. Dan sabar memang agak pahit. Sampai Rasulullah SAW bersabda, was-salatu nur was-sabru diya. Salat itu nur, sabar itu diya. Apa artinya? Tahu arti nur? Nur apa? Cahaya. Terus diya artinya apa dalam bahasa Indonesia? Cahaya, sama. Bahasa Indonesia sama, tapi kok bahasa Arab beda. Dan selalu saya bilang, tidak ada bahasa yang bisa fahami makna yang dalam di dalam bahasa Arab selain bahasa Arab itu sendiri. Nur cahaya, diya cahaya.
Di dalam Al-Quran, kalau Allah sebutkan matahari, diya. Kalau sebutkan bulan, nur. Wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Padahal dua-duanya cahaya. Matahari cahaya, bersinar. Bulan pun cahaya. Tapi kenapa kalimatnya beda? Karena ada makna yang di dalamnya berbeda. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nur was-sabru diya. Bedanya apa di mana? Ada di mana bedanya? Matahari diya, bulan nur. Kalau cahaya dari bulan tidak menyentuh kita sakit. Cahaya bulan adem dan tidak membuat sakit. Tapi cahaya matahari bersinar tapi juga bersilau, bisa membuat kita sakit. Kalau seterang-terangnya bulan masih kita bisa lihat. Tapi kira-kira bisa enggak mempandangi matahari? Tidak bisa. Matahari bisa membakar kulit kita, menyakiti kulit kita. Kalau bulan tidak pernah menyakiti kulit kita. Faham Bapak Ibu? Makanya Islam atau Rasul bersabda, as-salatu nur. Salat itu membawa cahaya yang adem, terang wajah, terang hati, terang hidupnya. Kalau sabar, Allah berikan cahayanya, terang hidupnya, terang wajahnya, terang hatinya, tapi ada pahitnya, ada sakitnya. Makanya kadang-kadang ada orang tanya, sabar itu ada batasnya sih atau tidak? Saking tidak kuat sudah sabar. Sambil ada enggak batasnya sabar itu? Saya bilang ada. Kalau kamu ingin dibatasi pahalanya, batasi sabarmu. Kalau ingin tidak dibatasi pahalanya, berarti sabar tidak ada batas. Mau pahala yang sempurna, bahkan balasan bagi orang sabar adalah surga. Dan terhadap takdir kita butuh meningkatkan kesabaran. Sabar itu ibadah. Wa intidharul faraj ibadah. Kalau kita lagi menghadapi kesusahan, menunggu jalan keluar, sambil kita usaha, sambil menunggu jalan keluar, proses menunggu jalan keluar dari masalah yang kita hadapi itu sendiri ibadah. Wantidharul faraji ibadah. Menunggu kemudahan, menunggu jalan keluar dari masalah yang kita hadapi itu sendiri ibadah. Sabar ibadah, dan menunggu hasil dari sabar itu pun ibadah. Dan teruji akhlak seorang, apakah akhlaknya mulia atau tidak, ketika tertekan ujian akan terlihat akhlaknya seperti apa. Kalau lagi duduk manis, santai, semuanya serba lancar, semuanya serba ada, tidak akan terlihat kemuliaan akhlak. Tapi ketika dicaci maki, dihina, difitnah, tertekan dengan ujian, rugi usahanya, masalah anak, masalah keluarga, di situ terlihat kemuliaan akhlak. Apakah mampu sabar? Apakah diam, tidak bereaksi dengan kata-kata yang tidak baik, menunjukkan ridha Allah, saya ridha terhadap takdirmu ya Allah. Makanya orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah saat diuji, itu bukan level iman yang biasa. Diuji, alhamdulillah. Bukan hanya saat sehat, alhamdulillah, tapi saat sakit pun alhamdulillah. Selalu kita ucapkan alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
keluar dari masjid, datang ke masjid pakai motor, keluar dari masjid hilang motornya. Mana motor? Hilang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang jamaah datang, kenapa Pak? Motor hilang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa enggak kira-kira? Ini butuh sabar luar biasa. Dan ini butuh kebiasaan. Saya selalu ajarkan diri saya dan tanamkan kepada diri saya, membiasakan apapun masalah yang saya hadapi, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya yakini itu datang dari Allah. Kalau belum ada izin Allah, wallahi tidak akan terjadi. Sudah. Kalau memang dari Allah, ya Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengizinkan, ya Allah itu darimu, saya masih berkenan memujimu. Alhamdulillah. Istri saya telefon, anak sakit, demam, sakit panas, mau bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya nanti kita urus ke rumah sakit. Kadang-kadang istri saya kok alhamdulillah? Ya Bu, alhamdulillah bukan karena anak sakit, tapi alhamdulillah saya terima ujian Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan keridhaanmu terhadap takdir. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin saya ditusuk, pas begitu berdiri, lihat bekas pisaunya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saya keluarin baki tangan kiri, sambil saya ucapkan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, mohon sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Belajar terus ucapan alhamdulillah, bukan hanya di saat senang, tapi keindahan ucapan alhamdulillah artinya masih kita berkenan memuji Allah di saat kita susah. Dan yakini di saat kita diuji bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mencucikan kita, membersihkan kita. Ibarat baju kotor, kalau dimasukin ke mesin, gimana gerakan mesinnya, mesin cuci? Apakah dia pelan-pelan supaya tidak menyakiti baju? Nanti mesin jangan nyakitin baju dia, pelan-pelan. Hasilnya apa? Bersih enggak bajunya? Tidak bersih. Harus dioprak-aprik bajunya. Nah itu kanan kiri depan samping. Hasilnya bersih. Begitu ujian. Obrak kita naik itu ujian sampai sakit, capek menghadapinya, tapi hasilnya di mata Allah sudah suci, bersih. Sama dengan kalau kita sikat baju yang kotor pakai tangan. Kalau orang kampung yang belum punya mesin cuci kan pakai tangan. Apa yang dia dapat? Bajunya bersih, tangannya pun bersih. Karena sudah tangannya juga ikut bersih. Begitu juga ujian. Yakini Bapak Ibu, Allah tidak memberikan ujian untuk menyakiti kita. Allah Maha Baik. Allah Rahman Rahim. Tak mungkin sifat Rahman Rahim mau menyakiti hambanya. Tak mungkin. Dan bagi saya dan menurut saya, walaupun takdir ada baik atau buruk, dan kita harus percaya terhadap takdir yang baik dan buruk, tapi saya percaya semua takdir itu baik. Walaupun pandangan kita itu buruk, tapi di belakang keburukan banyak hikmah dan manfaat yang kita belum tahu. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang guru ngaji. Dia pernah cerita. Dia bilang, saya keluar dari sekolah naik bis. Itu cerita terjadi di Arab. Naik bis angkot umum. Naik bis terus jalan. Bis ini kan setiap titik, beberapa titik dia berhenti kan, di tengah jalan dia berhenti. Pas jalan, dia berhenti di satu titik. Kemudian ketika dia berhenti, ada seorang dari terminal itu, nampaknya orang preman,
Kayaknya dia preman. Begitu dibukain pintu, tidak ada tempat kosong. Dia langsung taruh guru ngaji dari bajunya, dia ambil dalam baju, dia taruh, dia buang di luar. Kemudian dia naik, kemudian tutup pintunya. Dan disuruh supirnya, ayo jalan, cepat. Supirnya jalan. Guru itu kesal. Kok berani itu orang, tidak ada hormat. Kok saya sampai dibuang dari mobil. Cara tidak sopan. Dia kesal, marah, sakit hati. Sampai dia berkata, demi Allah kalau di saat itu saya punya senjata, saya akan bunuh dia. Karena ini namanya kehinaan. Bukan soal masalah saja, tapi kehinaan yang dia merasakan, kehinaan yang sangat dalam. Sambil dia merasa begitu tersakiti, ada bis lagi, dia naik di bis yang kedua. Pas di dalam perjalanan, dia bertemukan bis yang dia dikeluarkan dari bis itu, ternyata kecelakaan di depan, kecelakaan yang cukup tajam, kemudian kebakaran dan semua yang ada di mobil mati. Allah kirimkan preman untuk selamatkan kita dari kematian. Wallahi jamaah sekalian, tidak bakal faham takdir. Tapi yang saya yakini, semua takdir itu ada baiknya dan ada hikmahnya. Kata beliau, ketika saya melewati melihat mobilnya itu dan semua mati, dan termasuk orang yang mengeluarkan saya dari mobil, saya sampai sakit hati. Saya lihat dia kebakaran sampai habis, baru saya sadar dan saya minta maaf sama Allah. Ternyata apapun yang ditakdirkan oleh Allah ada hikmah, tapi mungkin belum tentu di saat itu kita bisa lihat. Kalau beliau masih Allah tunjukkan hikmahnya, kita belum tahu apa hikmahnya, bisa kita lihat hari ini atau besok atau lusa. Jadi kalau bapak ibu ada preman usir kita dari terminal, tidak apa-apa, terima aja, sabar. Ada seorang bapak ingin haji, pingin banget haji. Setiap cita-citanya mau haji. Kasihan dia miskin, belum punya kemampuan. Satu saat malam hari dia keluar dari musalla, dari masjid mau menuju ke rumahnya. Nampaknya dia tidak sadar saat seberang jalan ada mobil tabrak dia. Dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak terlalu parah. Tapi ternyata yang punya mobil orang kaya. Nampaknya dia lagi stres, ada masalah di perusahaannya. Dia datang, mohon maaf Pak Haji, Allah, saya tidak memperhatikan, mohon maaf Pak Haji. Beliau nangis. Ditanya, kenapa Pak nangis? Sakit ya? Tidak sakit, tapi tadi Bapak sebutin Pak Haji, Pak Haji, saya belum haji. Kamu belum haji? Ternyata orang kaya itu ada hubungan baik sama Dubes Saudi. Dia minta tolong diberikan visa haji dan dia berangkat haji. Tapi proses takdir, Allah kabulkan hajatnya, tapi sayang sekali takdirnya harus kecelakaan dulu. Kalau kecelakaan baru terwujud cita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa haji walaupun ditabrak mobil. Ambil hikmah. Saya akhiri satu cerita. Mau kan cerita lagi? Ya. Ada seorang berkeinginan dapat jodoh. Itu aja selalu doanya, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Kenapa dia minta yang kaya? Dia bilang, saya orang miskin. Masa miskin sebelum nikah, miskin lagi sesudah nikah? Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan dapat yang kaya biar lebih enak. Ya terserah, itu doa, boleh, bebas kita berdoa selama doa kita halal. Dia tahajud, itu aja doanya. Tak pernah minta, ya Allah ampuni, ya Allah, tak ada. Cuma itu aja doanya. Ya Allah, minta jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Dapat rezeki, pergi haji. Tawaf, ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Sa'i Safa Marwah, ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya.
Sampai orang, itu aja doanya, tidak ada yang lain. Saya butuh itu, itu urusan saya sama Allah. Kenapa kamu ikut campur? Itu aja doanya, tidak ada yang lain. Tidak minta hidayah, tidak minta rizki, tidak minta barakah, tidak minta panjang ibu, pokoknya minta jodoh. Pulang ke kampung, habis haji, dia jalan di kampung, di gang, sedang membayangkan jodohnya. Kapan ya bisa ketemu jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya? Tiba-tiba muncul anjing, dikejar anjing. Dia lari, dikejar lagi anjingnya. Sampai anjing berhasil gigit kakinya, berdarah. Datang ambulan, dibawakan ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia berkata, ya Allah, selama ini saya minta jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Dia belum siap terima takdir. Pas ke rumah sakit, sampai diantar ke rumah sakit, ternyata dirawat sama seorang dokter yang cantik, salih dan kaya. Jadi jodohnya. Ternyata Allah sudah kabul doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit, bukan ada di masjid. Berarti harus sakit dulu baru bisa ketemu di rumah sakit. Makanya Allah kirimkan tantarannya, anjing, gigit dia biar ketemu jodohnya. Saya doakan yang belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodohnya tanpa digigit anjing. Bapak Ibu, cerita ini tidak ada dalam Quran ya. Jangan nanti pulang, di mana cerita anjing yang saya mau cari? Tidak ada. Saya bikin. Itu Mediin Ali Jabir. Buat apa saya bikin cerita seperti ini? Saya ingin membuka wawasan Bapak Ibu supaya tahu ternyata di balik takdir buruk ada banyak hikmah, bahkan termasuk Allah bisa menjadikan cara terkabul hajat kita ada sedikit prosesnya pahit, ada proses sakit, tapi ujung-ujungnya terwujud apa yang kita inginkan. Faham Bapak Ibu? Bisa sudah ngerti gambarannya? Insyaallah percaya takdir. Sakit sedikit, sabar. Orang menyakiti kita, menzalimi kita, menghina kita, sabar. Kalau bisa lebih baik, maafkan. Apalagi lebih baik, ikhlaskan. Lebih sempurna lagi, mendoakan dan masih berkenan berbuat baik sama dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemuliaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, mohon doa restu. Doakan kami dalam program safari dakwah kami terus melanjutkan perjuangan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari jamaah. Setiap titik yang kami datangin, alhamdulillah betapa luar biasa perhatian dan dukungan dari jamaah. Wakaf rumah, wakaf tanah, dimanapun kemampuan jamaah luar biasa ikut terlibat. Bahkan alhamdulillah kemarin siang kita bersama untuk meletakkan batu pertama yang insyaAllah menjadi salah satu pesantren yang melahirkan kadar-kadar penghafal Al-Quran di Batam. Alhamdulillah kemarin sudah letakkan batu pertama, insyaAllah menjadi bangun salah satu dari 100 markas yang kami ingin membangun untuk melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau Indonesia dikenal Indonesia negara terbesar penduduk Islam, tunggu insyaAllah dengan izin Allah Indonesia akan terkenal negara terbesar para penghafal Al-Quran. Takbir. Saya tidak pernah merasa lelah dan capek dalam untuk mewujudkan impian ini. Dan saya harap impian ini dan cita-cita ini bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan kita yang bersama-sama memperjuangkan. Mudah-mudahan perjuangan ini menjadi saksi baik bagi kita dan melimpahkan rizki, dan Allah ganti yang lebih baik, dan di hari kiamat sama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Yang mendapat syafaat Al-Quran bukan hanya orang yang hafal, bukan hanya orang yang pandai membaca, yang memfasilitasi para penghafal tetap mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dan setiap bacaan dari bacaan mereka Allah salurkan pahalanya karena kita yang mendukung dan membina mereka dan kita memfasilitasi mereka. Bisa jadi Bapak Ibu kita gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi mohon
Jangan gagalkan generasi kita, anak cucu kita, lingkungan kita, apapun upaya dan ikhtiar kita. Mudah-mudahan menjadi amal salih yang menantarkan kita dan keluarga mendapatkan ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Saya harap jemaah sekalian berkenan tunggu sebentar, nanti kita insyaallah akan tutup doa. Jazakumullahu khairan. Jangan ke mana-mana, sesaat lagi kami kembali. Terima kasih atas perhatiannya, doanya, mudah-mudahan ini semua menjadi upaya dan ikhtiar kita untuk insyaallah mewujudkan satu juta berhafal Al-Quran untuk negeri kita tercinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana wa bihamdika petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhirnya kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami seperti keluarga kami ahlul Quran, berhafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Tuliskan nama kami yang mendapatkan syafaat Al-Quran dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا وصغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.